warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindauri dengan NIM 66702201007 akan menyampaikan mengenai perbandingan sistem pemerintahan antara Amerika dan juga Jepang untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan. Perbandingan politik pemerintahan Amerika dan juga Jepang. Jadi di sini ada 4 poin yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama itu ada sejarah Amerika dan juga Jepang, sistem pemerintahan Amerika dan juga Jepang, partai politik, dan juga yang terakhir itu ada sosial dan budaya Amerika dan juga Jepang. Jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai adanya sejarah dari berdirinya Amerika dan juga Jepang. Yang pertama itu ada sejarah berdirinya Amerika. Di sejarah Amerika itu dimulai jauh sebelum kedatangan Eropa. Benua Amerika itu telah dihuni oleh berbagai suku bangsa pribumi selama ribuan tahun. Beberapa suku bangsa yang terkemuka pada masa itu antara lain adalah Aztec, Maya, dan Inca di Amerika Latin, serta berbagai suku Indian di Amerika Utara. Penjelajahan Eropa ke Amerika itu dimulai pada abad ke-15, di mana ketika waktu itu Christopher Columbus mendarat di Karibia pada tahun 1492. Penjelajahan ini kemudian dilanjutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan juga Belanda, yang dimana akhirnya masing-masing dari negara tersebut itu mendirikan koloni-koloni di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Sejarah Amerika modern dimulai dengan pembentukan 13 koloni Inggris di pantai timur Amerika Utara pada abad ke-17. Koloni-koloni ini kemudian memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1776 yang membentuk Republik Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat merdeka, Amerika Serikat itu mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dengan adanya ekspansi teritorial ke wilayah barat, pembangunan infrastruktur, dan juga pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh revolusi industri. Namun, masa-masa awal kemerdekaan negara Amerika ini diwarnai oleh beberapa konflik, seperti diantaranya itu ada perang saudara antara utara dan juga selatan pada abad ke-19. Lalu, pada abad ke-20, Amerika Serikat itu muncul sebagai salah satu negara adikuasa dunia dengan peran penting dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan juga Perang Dingin dan dinamika global lainnya. Perkembangan teknologi, inovasi, dan juga kekuatan ekonomi dan militer negara di Amerika Serikat itu membuat Amerika Serikat itu menjadi negara yang berperan sebagai pemain utama di panggung kancah internasional. Saat ini Amerika Serikat tetap menjadi salah satu negara terkuat dan juga berpengaruh di dunia, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun budayanya. Lalu setelah dari sejarah berdirinya Amerika, selanjutnya ada sejarah berdirinya Jepang. Jadi Jepang itu sering juga disebut dengan Nihon ataupun Nippon, yang dimana Jepang itu adalah negara kepulauan di Asia Timur. Sejarah berdirinya Jepang itu dapat dilacak kembali dari zaman prasejarah sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika berbagai suku bangsa itu mulai bermukim di kawasan kepulauan yang sekarang dikenal sebagai dengan negara Jepang. Kerajaan pertama di Jepang itu adalah Kerajaan Yamato yang berdiri sekitar abad ke-3 Masehi. Kerajaan itu mencakup sebagian besar wilayah Jepang saat ini dan mengembangkan sistem pemerintahan yang terpusat. Pada abad ke-6, pengaruh Tiongkok dan Korea itu mulai masuk ke Jepang, sehingga membawa masuknya agama Buddhisme dan juga sistem tulisan kanji di Jepang. Lalu pada abad ke-8, Jepang itu mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih kompleks lagi dengan pembagian antara kekuasaan sipil, kaisar, ataupun militer atau shogun. Periode ini tuh dikenal sebagai periode Nara dan juga periode Heian. Selama periode Heian tahun 794 sampai 1185, Jepang tuh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang seni, sastra, dan juga budaya. Lalu pada abad ke-12, kekuasaan shogun tuh semakin dominan, ditandai dengan munculnya sistem pemerintahan feodal. Periode ini tuh dikenal dengan periode Kamakura pada 1185 sampai 1333. Setelah itu,
Jepang tuh mengalami periode pergolakan politik dan juga perang saudara yang dikenal sebagai periode Sengoku pada 1467 sampai 1603. Unifikasi Jepang kemudian terjadi pada akhir periode Sengoku ketika Toyo- Toyotomi Hideyoshi berhasil menyatukan seluruh Jepang di bawah kekuasaannya. Setelah itu, kekuasaannya kemudian beralih ke keluarga Tokugawa yang membangun Shogunate Tokugawa pada 1603 sampai 1868, sebuah pemerintahan feodal yang stabil dan juga damai. Lalu kemudian pada abad ke-19, Jepang tuh mengalami zaman Meiji di mana negara ini tuh melakukan modernisasi secara cepat dan juga agresif, termasuk juga dengan pembentukan pemerintahan modern, industrialisasi, dan juga perluasan militer. Selama terjadi Perang Dunia II, Jepang tuh menjadi salah satu kekuatan utama yang terlibat dalam konflik tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami pembangunan ekonomi yang sangat pesat, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sampai saat ini, Jepang tuh tetap menjadi salah satu negara yang maju dan juga memiliki pengaruh yang kuat di tingkat global. Lalu dari sejarah Amerika dan juga Jepang, kita akan beralih ke sistem pemerintahan Amerika dan Jepang. Sistem pemerintahan Amerika dan juga Jepang. Jadi Amerika itu menganut sistem pemerintahan demokrasi konstitusional yang dimana sistem pemerintahannya itu adalah presidensial. Di Amerika itu terbagi konstitusinya dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama itu ada eksekutif, yang mana dipimpin oleh presiden yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Kemudian presiden itu adalah berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kemudian presiden itu dalam kerjanya dia itu dibantu sama kabinet yang terdiri dari para menteri. Presiden itu memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan juga mengangkat hakim federal. Yang kedua itu ada legislatif, di mana legislatifnya terdiri dari 2 badan, yaitu Senat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives. Senat itu memiliki 100 anggota, 2 dari setiap negara bagian. Kalau misalnya Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives itu tuh memiliki 435 anggota yang dipilih berdasarkan jumlah penduduk di setiap negara bagian. Fungsi utama dari adanya badan legislatif ini adalah untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan juga melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Yang terakhir itu ada yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan juga pengadilan federal lainnya. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dan menjadi penafsir final konstitusi. Hakim-hakim federal diangkat oleh presiden dan disahkan oleh Senat. Sistem hukum federal di Amerika ini berdasarkan pada sistem hukum yang umum atau common law. Selain 3 konstitusi tersebut, Amerika juga memiliki sistem federalisme di mana terdapat pemerintahan pusat atau federal dan pemerintahan negara yang mereka itu memiliki kewenangannya masing-masing dan yurisdiksi mereka sendiri. Sehingga sistem ini tuh menjamin adanya pembagian kekuasaan dan sistem check and balance antar cabang pemerintahan, di mana mereka tuh akan saling mengawasi satu sama lainnya. Di Amerika juga presiden tuh memiliki hak veto ataupun hak untuk menolak undang-undang yang disetujui sama Kongres, dan Kongres juga dapat melakukan proses pemakzulan ataupun impeachment terhadap presiden. Sedangkan selanjutnya ada sistem pemerintahan Jepang, yang dimana Jepang tuh dikenal sebagai negara yang sistemnya tuh monarki, kebalikan dari Amerika, yang dimana kepala negara di Jepang itu adalah seorang kaisar. Tapi peran kaisar dalam pemerintahan ini nih sifatnya tuh hanya seremonial saja, ataupun sebagai simbol persatuan nasional dan juga kekuasaan negara.
Kaisar itu nggak memiliki kekuasaan politik yang aktif dan hanya melakukan tugas-tugas seremonial saja. Terus di Jepang juga sistem konstitusinya tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dimana kalau eksekutif itu dipimpin sama Perdana Menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala kabinet. Terus Perdana Menteri itu dipilih sama anggota parlemen yang memiliki mayoritas kursi terbanyak di parlemen. Terus kabinet itu terdiri dari Perdana Menteri dan juga menteri-menteri lainnya. Mereka tuh bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara legislatif, jadi parlemen Jepang itu tuh disebut juga Kokai, terdiri dari dua badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Sugin dan Dewan Penasihat atau Sanggin. Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki 465 kursi yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan Dewan Penasihat itu memiliki 242 kursi yang sebagiannya itu dipilih melalui pemilihan umum dan sebagiannya itu lagi diangkat sama Perdana Menteri. Nah, parlemen itu memiliki fungsi utama untuk membuat undang-undang dan juga mengawasi pemerintahan Jepang. Ya, lalu yang terakhir itu ada yudikatif, di mana sistem peradilan Jepang itu terdiri dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan juga pengadilan bawahannya. Hakim-hakim di Mahkamah Agung itu diangkat sama kabinet dan kemudian akhirnya disetujui sama kaisar. Sistem hukum Jepang Terus sistem hukum Jepang juga menganut sistem hukum sipil yang menganut hukum Eropa. Selain itu, Jepang juga menganut sistem desentralisasi di mana terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau prefektur yang memiliki otonomi dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah sistem pemerintahan, saya akan beralih untuk menjelaskan perbedaan dari partai politik yang ada di Amerika dan juga Jepang. Partai politik di Amerika. Jadi, partai politik di Amerika itu sistemnya ada dua partai besar. Yang pertama itu ada Partai Republik atau sayap yang berada di sayap kanan, yang konservatif, dan juga Partai Demokrat yang ada di sayap kiri progresif. Terus kekuasaan, jadi kedua partai besar yang dominan itu setiap periodenya itu kekuasaan itu bergantian tuh di antara pemerintah Republik dan juga Partai Demokrat. Selain dua partai yang dominan itu, ada juga partai-partai kecil lainnya seperti ada Libertarian dan juga Green. Nah, mereka itu tidak memiliki pengaruh yang sama gitu seperti dua partai besar yang tadi gitu. Mereka tuh memiliki pengaruh yang terbatas aja. Terus akhirnya sistem Amerika itu mencerminkan adanya polarisasi politik yang tinggi gitu ketimbang yang ada di Jepang. Karena kalau misalnya di Jepang itu tuh sistemnya itu ada multipartai, tapi cuma ada satu partai yang dominannya, yaitu Partai Liberal Demokratik atau LDP, di mana karena LDP ini nih udah memerintah Jepang tuh udah lama banget dan itu tuh terus menerus gitu sejak 1955 dan mencerminkan stabilitas politik. Ada juga selain satu partai dominannya, ada juga partai oposisi utama dari Partai Liberal Demokratik, yaitu Partai Demokratik Jepang atau PDJ, yang memiliki pandangannya tuh sentris atau konservatif. Jadi dia tuh ada di kiri. Selain adanya satu partai dominan dan satu partai oposisi utama, di Jepang juga ada juga partai-partai kecil lainnya seperti Kemeito, itu tuh partai yang berbasis di agama Buddha, dan juga partai komunis Jepang lainnya. Nah, enggak seperti Amerika yang partai politik kecilnya tuh punya pengaruhnya terbatas. Kalau di Jepang, mereka tuh memiliki pengaruh politiknya masing-masing gitu, partai kecilnya juga, walaupun nggak sebesar Partai Liberal Demokratik yang sebagai partai dominannya. Yang terakhir itu ada sosial budaya dari Jepang, dari Amerika dan juga Jepang.
Nah, kalau misalnya Amerika itu masyarakatnya itu yang pertama sangat individualisme, di mana mereka tuh sangat menekankan pada sikap seseorang yang menempatkan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, di atas segala kepentingan kelompok, di mana eh, di mana masyarakat Amerika tuh sangat menekankan pada pencapaian dan juga kemajuan individunya sendiri, kesuksesan, status dan aspirasi pribadi dianggap lebih penting gitu ketimbang sama kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Terus orang-orang Amerika juga cenderung lebih berorientasi pada diri sendiri dan kurang mementingkan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Mereka itu menempatkan individu sebagai pusat dan prioritas utama. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai seperti kebebasan individu, kompetisi, dan juga semangat entrepreneurship yang kuat di masyarakat. Terus selanjutnya ada egalitarianisme yang tinggi. Amerika Serikat itu memiliki struktur sosial yang cenderung lebih egaliter atau terbuka dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Di sana juga negara tersebut juga banyak mobilitas sosial yang cukup tinggi, di mana individu itu memiliki kesempatan yang lebih merata untuk naik atau turun dalam strata sosial. Meskipun ada perbedaan kelas sosial, tapi di sana tuh nggak ada sistem kasta yang kaku ataupun tertutup, sehingga hal itu tuh memungkinkan adanya seseorang untuk berusaha untuk mencapai status yang lebih tinggi lagi. Terus yang ketiga itu ada work-life balance, di mana masyarakat Amerika itu dikenal memiliki etos kerja yang kuat. Tapi mereka juga sangat banget menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi mereka. Waktu luang, rekreasi, keluarga, itu tuh menjadi hal yang penting bagi orang Amerika. Konsep work hard, play hard itu tuh dianggap sebagai suatu konsep yang sangat ideal. Dan itu tuh tercermin dalam budaya Amerika sana. Ada budaya cuti, ada liburan, dan juga aktivitas di luar pekerjaan yang mereka anggap tuh sangat penting untuk kesehatan mental dan juga kebugaran fisik mereka. Secara keseluruhan, nilai-nilai individualisme, egalitarianisme, dan juga work-life balance itu tuh menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan juga budaya masyarakat Amerika yang khas. Hal ini tuh akhirnya bakal mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan dari ekonomi hingga interaksi sosial. Nah, yang terakhir itu ada sosial budaya di Jepang, yang mana kalau misalnya di Jepang itu tuh ada kolektivisme dan juga harmoni sosial yang tinggi. Masyarakat Jepang tuh sangat menjunjung nilai-nilai kolektivisme dan keharmonisan sosial. Kepentingan kelompok atau organisasi itu ditempatkan di atas kepentingan individu. Terus adanya hierarki dan respect pada senioritas. Jadi karena struktur sosial Jepang itu sangat hierarkis, jadi mereka tuh sangat menghormati senior mereka gitu. Mereka tuh sangat memberikan penghormatan yang tinggi pada senior mereka. Usia, pengalaman, status itu tuh mempengaruhi posisi seseorang dalam masyarakat, sehingga nantinya itu bakal berpengaruh pada bahasa, etika, dan perilaku untuk mereka saling berinteraksi. Terus di Jepang juga etos kerja tuh kuat, sama seperti yang di Amerika, tapi di Jepang itu tuh orang-orang Jepang itu tuh sangat terkenal sama dedikasi komitmennya yang luar biasa terhadap pekerjaan mereka. Mereka tuh sering rela bekerja lembur bahkan sampai larut malam demi mencapai tujuan perusahaan. Terus juga banyak karyawan Jepang itu tuh menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Etos kerja di Jepang juga itu tuh sangat disiplin dan juga tertib. Mereka tuh sangat menghargai kecepatan waktu, ketelitian, kualitas kerja, dan juga kualitas kerja yang tinggi. Absensi atau keterlambatan tuh dianggap hal yang tidak dapat diterima dalam budaya kerja di Jepang. Karyawan Jepang tuh umumnya sangat efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Terus di Jepang juga banyak perusahaan yang buat pekerja tuh buat kayak mengabdi ataupun bekerja seumur hidup buat perusahaannya. Jadi karyawan tuh diharapkan bisa bekerja sampai
pensiun di satu perusahaan. Jadi entah kenapa, jadi itu kenapa karena adanya etos kerja yang dominan banget, akhirnya kenapa di Jepang tuh orang-orangnya pada stres karena yang dipikirnya cuman kerja, jadi nggak ada keseimbangan kayak yang ada di Amerika.